Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Eh, Selamat datang kepada Bapak Toto Heru Subroto yang sore hari ini kebetulan bisa hadir ya ke tempat kita dalam rangkaian rencana kisah-kisah di Pondok Ayumi. Ya, banyak hal mungkin nanti yang kita bisa dapatkan dari kisah-kisah kita sore hari ini. Paling tidak yang menjadi pertanyaan dari masyarakat yang banyak mungkin berhubungan dengan PBB ya. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita-cerita kita, mungkin saya sekaligus juga memperkenalkan diri. Mungkin saya buka sedikit ya supaya kelihatan mukanya. Ya, saya Ahyani Padianur Diani yang sekarang ditugaskan menjadi Kepala Dinas Diarpus dan Arsip di Kukai Kota Kartanegara. Dan mungkin sebelum kita lanjut ke Pak Toto, mungkin Pak Toto bisa dulu memberikan informasi ataupun perkenalan lebih awal. Silakan Pak Toto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat di Pondok Ayumi ya. Ayumi. Pondok Kesah. Pondok ya. Ayumi. Pondok Kesah. Pondok Kesah ya. Ya, Pondok Kesah Ayumi. Ya. Alhamdulillah yang selama ini saya hanya bisa melihat melalui medsos ya, Ya. Facebook dan lain-lain. Iya. Tapi hari ini secara real sudah untuk yang pertama kali saya masuk di ruangan ini. Alhamdulillah. Ya, amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, untuk memperkenalkan, nama saya Toto Heru Subroto. Sering dikenal THS ya. Tiap Iya. hari sehat, tiap hari semangat. Iya. Bisa Toto jadi Heru Subroto. Biasanya orang-orang nyebut Pak THS. Iya. Nah, saya kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2017 sampai sekarang. Tugas pokoknya yang membantu Bupati menyusun kebijakan di bidang penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Iya. Salah satunya tentang pendapatan daerah. Dan tugas-tugasnya yang terkait dengan pendapatan itu apa yang terdapat di dalam struktur APBD. Ada dari PAD, kalau kita sering mendengar PAD, pendapatan asli daerah, ada dana transfer, ada dana lain-lain. Banyak sekali. Dari PAD itu ada pajak daerah, retribusi daerah, ada pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan ada lain-lain PAD yang sah. Nah, dana transfer ini juga banyak ya. Dana transfer itu dari pusat itu ada DBH. DBH ada dua, ada DBH pajak dan SDA. Kemudian ada DID, DAK, DAU, DD dan lain sebagainya. Banyak deh urusannya. Jadi saya potong sedikit nih Pak Toto. Jadi hubungannya dengan tadi disinggung tentang pajak dan retribusi. Siap. Jadi sekarang kan banyak masyarakat juga bertanya tentang PBB. Ya. Ya, itu salah satu retribusi atau pajak yang kita bisa dapatkan hubungannya dengan pendapatan. Siap. Nah, kira-kira bagaimana kita melihat tentang optimalisasi tentang pajak PBB, dan retribusi ini, khususnya PBB tadi Pak Toto? PBB itu salah satu dari sumber penerimaan kita dari sektor pajak. Ya. Jadi penerimaan kita dari sektor pajak itu ada 11 jenis. Salah satunya adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan. Ya. Kalau retribusi itu nanti ada sendiri ya, banyak sekali, ada 32 jenis retribusi. Yang terkait dengan PBB yang tema kita mau kita angkat hari ini, PBB itu merupakan salah satu sumber penerimaan dari pajak daerah yang sebetulnya kalau kita bandingkan dengan sumber pendapatan yang lain, kontribusinya ini relatif kecil. Nah, kenapa kecil? Karena target kita di dalam struktur APBD itu hanya sekitar 4 miliar, 4,5 miliar, 5 miliar. Kayak belum tergali gitu ya. ya. Kalau kita banding dengan APBD kita yang sekian triliun kan relatif sedikit gitu.
tapi bukan berarti kita abaikan. Betul, Karena ya. PBB itu mengandung juga unsur pelayanan. Kenapa Ya. pelayanan? Karena semua orang, hampir semua penduduk Kutai Kartanegara ini yang berumah tangga Ya. itu punya tanah dan bangunan yang semuanya Iya. punya kewajiban Iya, untuk bayar. betul. Yang sekarang itu ada sekitar 180.000 Wajib pajak. wajib pajak. Wajib Nah, pajak. Luar biasa dan ya. kemungkinan ada lebih lagi, Iya. kemungkinan ada lebih lagi gitu. Iya. Sehingga tadi bukan mengecilkan nilainya, tetapi juga unsur pelayanannya. Iya. Seperti itu. Ya, kalau dari 180 ribuan itu Pak Toto, berapa banyak yang kira-kira terakumulasi atau sudah terrekapitulasi dalam proses pemenuhan pajak terhadap PBB-nya sendiri? Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Jadi masalah Ya, dan ini mungkin sekalian juga menginformasikan kepada masyarakat bagaimana kita berproses. betul. Ya, di dalam mulai dari awal terus sampai akhir, karena dengan perubahan mungkin ada aturan-aturan yang baru ya kan. Kadang-kadang masyarakat menyetorkan tapi menunggu biasanya resi dan sebagainya. Sementara sekarang kan sudah ada perubahan gitu ya tentang penyetorannya. Benar, Ya. ini yang harus kita sampaikan dan harus diketahui oleh publik ya, dan banyak Ya. yang belum tahu. Jadi kenapa itu relatif kecil? Itu salah satunya adalah dari tingkat kepatuhan membayar pajak PBB ini masih rendah. Oh. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan kita menetapkan PBB itu 100, yang bayar itu cuma 30. Oh, rendah ya. Nah, yang 30 ini nggak tahu kemana. Apakah datanya itu nggak benar, Ya. nggak ada orangnya, Ya, ya. atau ada tapi nggak mau, gitu kan? Ya, banyak Atau banyak ada faktor ya berarti mau, ya. Ya. tapi tidak tahu. Nah, Ya. ada juga yang tidak tahu gimana Oh. cara membayarnya Oh, ya. dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kalau ada kendala-kendala apa, nah ini yang menjadi hambatan dan Ya, saya ya. pikir ini yang harus diketahui oleh publik. Ya. Seperti itu. Berarti banyak faktor yang mempengaruhi terhadap penerimaan pajak kita yang melalui PBB ya. Artinya Ya, bukan hanya satu faktor tapi beberapa faktor. Banyak. Tapi yang paling signifikan di dalam proses ini faktor apa Pak Toto? Pertama tadi tingkat kepatuhan ya. Nah. Kemudian tingkat kepatuhan kita itu masih di bawah 30%. Kemudian kesadarannya juga. Oh, Jadi iya. kadang-kadang kesadarannya meskipun sudah tahu mau, udah kita siapkan, kita sediakan sarana prasarana untuk membayar itu begitu mudahnya sekarang ya. Iya. Tapi kalau kesadarannya kurang kan tidak mau membayar gitu. Iya. Nah, kenapa ini terjadi? Pajak itu khususnya PBB ya. Iya. Jadi kalau ada pelanggaran atau tadi yang nggak sadar terus kemudian nggak bayar gitu kan, risikonya itu cuma denda, jadi tidak ada risiko lain. Iya, Ini iya. salah satu kelemahan kita. Jadi kalau Iya. nggak bayar denda, Iya. biar aja aku nggak bayar denda. Ada juga yang berpikiran seperti itu, gitu nah. Nah, Iya. ini yang harus kita pahamkan, kita Iya. sadarkan supaya meskipun sedikit Iya. itu kewajiban kita, dan kewajiban kita itu adalah untuk kepentingan bersama. Ya. Itu yang kita sampaikan. Iya. Jadi pada prinsipnya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri ya terhadap. Ya, itu penting. Banyak yang belum ya. sadar kayaknya. Ya, belum sadar. Ya mudah-mudahan dari masyarakat nanti bisa paling tidak cerita yang kita sampaikan hari ini bisa melakukan proses dan menyadari apa yang harus dilakukan. Tuh, nah, Tapi mungkin lanjutannya Pak Toto. ada setelah- lagi. Ya. Ada lagi gini. Ada lagi yang sebetulnya sadar tahu Ah. tapi tidak tahu. Oh, Jadi ya. banyak yang tidak tahu kalau sekarang itu membayar pajak khususnya PBB itu dengan mudahnya. Ah. Bahkan kami itu mengibaratkan tuh batijak ya, Pak Toto ya. Bangun tidur bisa bayar pajak. Oh, Nah, batijak jadi- ya istilahnya tuh. Batijak. Jadi kalau Ah. orang milenial sekarang kalau bangun tidur kan tidak melati suaminya atau istrinya, Iya. tapi cari HP dia. Oh, iya. Dengan mencari HP itu, Sudah kalau online mau bisa bayar ya? pajak, langsung bisa bangun tidur, bisa bayar pajak. Tinjak tadi itu ya. Batijak. Itu. Oke. Jadi begitu mudahnya, lewat HP bisa, kemudian lewat ATM juga bisa, Oh, iya. lewat Indomaret juga Indomaret bisa lewat juga ya? kantor pos juga bisa. Oh, jadi banyak sumber yang Iya. bisa dilakukan Lewat untuk proses itu ya? elektronik imane Oh, iya. GoPay misalnya, atau lewat OPPO
atau lewat yang lain dana itu ya. bisa semua gitu. Ya, Jadi ya. dengan mudahnya Ya, ya. Untuk membayar dan tidak perlu lagi menunggu SPPT-nya. Jadi kalau dulu kan lewat RT lurah itu kan nunggu ya. dikasih ini surat tagihannya baru ya. bayar. Sekarang tidak perlu. Jadi seperti kalau kita mau membayar listrik PLN kan kita nggak perlu tagihan. Ya. Tinggal ID kita masukkan keluar, kita tinggal bayar. Nah, pajak PBB khususnya juga seperti itu. Ya. Nah, ini yang banyak masyarakat yang belum tahu ya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan bincang-bincang kita siang hari ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan PBB tadi ya. Jadi dari 1.800-an mungkin nanti jadi 1.000 paling enggak sudah berproses ya, itu sudah alhamdulillah itu ya, 180.000 salah saya, sorry, 180.000 luar biasa itu paling yang bayar tuh ya 40.000, 30.000 atau 50.000 sekitar itulah ya. Terus kira-kira apa lagi kiat untuk proses yang dilakukan Bapenda di dalam melihat minimnya wajib pajak khususnya PBB ini Pak Bapak? Nah gini, Bapenda itu dengan pengalaman tadi ya, dengan ketetapan yang sekian ratus ribu, tetapi yang bayar ini cuma sekian persennya tadi, 30%-nya. Lalu kita nih curiga sebetulnya, ini bener enggak nih? Datanya itu loh, datanya. Nah, kita sedang memperbaiki sistem dan datanya, data dan sistemnya. Jadi datanya itu kita tetapkan ini benar-benar ada orangnya enggak nih, kok enggak bayar gitu. Ini yang harus kita cleansing namanya. Jadi kita clearkan, nanti kita pilah-pilah datanya, kita mengidentifikasi kembali berarti kita lakukan namanya itu pembaharuan data. Jadi toto nanti rumahnya ada, orangnya nggak ada. PBB itu seharusnya PBB itu seharusnya setiap tahun itu ada pembaharuan data namanya. Jadi meskipun tidak pindah tangan ya, pindah menerima, tapi kan kadang kita ada aktivitas membangun, kemudian ada aktivitas misalnya tanah itu dijual separuh, atau sertifikatnya dibagikan ke anaknya, itu kan ada perubahan data. Nah ini masuk kategori yang data-data pemutakhiran data namanya. Jadi setiap tahun kita mutakhirkan. Lalu tadi yang kita curigai sekian tadi itu tentu nanti akan kita pastikan, kita cleansing namanya, sehingga data itu valid, sehingga apa yang kita tetapkan itu yakin ada orangnya, ada barangnya gitu. Ya, betul. Jadi tidak menjadi tanda tanya seperti sekarang. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah. Jadi tahapan kita mulai tahun yang 2014 sampai 2021 ini udah kita beresin semua. Nah, PR kita khususnya di Bapenda sekarang ini adalah PR-PR yang dulu. Ternyata yang tadi yang menjadi piutang tadi itu ternyata itu dari dulu-dulu, mulai tahun 1994 sampai 2013. Itu kan dulu yang nangani dari KPP Pratama, datanya nggak jelas, kemudian itu lewat petugas-petugas RT, lurah gitu. Nah, kemudian pada saat WP itu membayar PBB tadi ke petugas tadi, itu hanya diberikan surat tanda terima sementara STTS. Nih bayar, kasih tanda terima, bayar, kasih tanda terima gitu. Pola lama itu ya. Pola lama itu. Pola lama nih. Lalu pada saat menyetor si petugas ini ke bank, nyetor ke bank, ini tidak disertai dengan STTS tadi. Sehingga pihak bank nih nggak tahu nih ini bayar punya siapa. Yang diterima tuh gelondongan. Gelondongan, nggak jelas isinya. Orang sekampung misalnya langsung disetorkan semua. Lah bank kan bingung nih bayar punya siapa gitu. Nggak jelas jadi identitasnya. Nah, ini jadi masalah nih. Jadi ini salah satu masalah juga. Dan itu
Nah ini bro, yang penting ini Iya, bro. bro. Gimana bro? Yang penting lagi itu, ini jadi temuan BPK. Nah, temuan BPK iya. ini direkomendasikan BPK. Kami dikejar-kejar nih, Pak Toto banyak nih piutang harus Iya. ditagih itu. Nah, Iya. kalau enggak saya dikejar-kejar terus. Makanya tindak lanjut jadinya ya. Tindak lanjut dari temuan ini ya. benar, makanya sekarang ini yang 2013 ke bawah tadi itu kita buka sistemnya, kita transparankan, buka jerut, sehingga ketika ada yang bayar ini tahun 2021 muncullah tagihan tahun 2094 tadi sampai tahun 2003 itu karena muncul. merasa Aku nih udah kaget bayar ya, nih. Kaget ya. Iya. Kaget pasti ya. Aku nih udah bayar kok muncul lagi gitu. Iya. Wah, proteslah ke Bapenda. Iya. Nah, ya itu gini. Itu harus kita lakukan memang karena itu tahapan yang harus kita lalui karena harus dibuka tadi. Iya. Kemudian kalaupun ada orang yang marah, kemudian orang yang itu malah kami senang. Nah, kenapa? Karena dengan marah tadi kami bisa melacaknya. Oh, ini berarti udah bayar nih. Mana Pak bukti setornya? Langsung kita edit. Jadi sengaja memang kita lakukan supaya mereka melapor, kemudian datanya itu kita gunakan untuk memperbaiki data kita. Jadi update lagi ya. Iya, jadi proses ke depannya ya. Ya, kalaupun marah-marah kami malah senang dan itu bagian dari apa ya? Resiko ya, Pak. Resiko tukang cuci piring. Nah, tukang cuci piring nih. Kenapa? Terus ya. Karena ini kan kesalahan tahun 94 ya sampai 2013. Iya. Yang kami masih jadi staf-staf mungkin belum tahu. Iya. Belum nangani hal ini. Tapi kalau saya bilang Pak Toto bukan pencuci piring ya. Itu memperbaiki sistem lah ya. Kalau kita cuci piring kacau nanti, kasihan yang dulu lah. Ya dulu itu yang aneh bukan urusan kita bro. Jadi dulu itu PBB P2 itu urusannya pemerintah pusat. Di waktu itu yang nangani adalah kantor pelayanan pajak Pratama. Yang kantornya KPP di Samarinda. Iya di Samarinda. Jadi kita enggak tahu urusannya itu. Baru 2014 baru diserahkan ke kita. Gitu. Tapi memang ada permasalahan juga ya dengan KPP Pratama dulu. Jelas. Karena dia di Samarinda, sementara prosesnya di sini. Iya, ya itu. Tapi ada rencana enggak KPP Pratamanya juga ke Tenggarong berkantor? Oh, kalau itu pasti ya. Kan dulu sudah lama sebetulnya mereka ingin berkantor di Tenggarong. Zaman Bu Rita kalau nggak salah itu sudah kita berikan tanah, sebidang tanah. Jadi mereka tinggal bangun, kita nunggu saja. Jadi tanah udah kita siapkan. Banyak yang kita bantu pemerintah pusat ini, termasuk pemerintah provinsi ya, untuk membangun kantor cabang-cabang Samsat misalnya di Tenggarong Seberang, di Muara Jawa, itu tanahnya kita siapkan. Mereka tinggal bangun. Lanjut yang tadi itu Pak Toto yang muncul tadi. Lanjut. Ini supaya diketahui masyarakat juga. Jadi dengan kejadian tadi yang saya ceritakan 94 tadi, begitu ada yang bayar, kemudian muncul tagihan-tagihan itu, bagi yang memang sudah bayar, kemudian muncul tagihan, marah silakan nggak apa-apa, tapi nggak usah panik. Karena itu memang kita sengaja harus kita lalui, kemudian bagian proses lah ya, bagian yang memproses. Apalagi kalau yang bayar itu punya bukti setor tadi, nanti tinggal tunjukkan lalu kita edit gitu. Kalaupun nanti misalnya tidak dapat menunjukkan buktinya karena sudah lama gitu, ya nggak apa-apa, nanti yang penting ada reaksi. Oh, ini ada orangnya gitu. Nah, ini ada yang punya gitu kan. Bener ada yang punya nih gitu. Yang penting itu, lalu nanti akan ada kebijakan lanjutan. Nanti ada kebijakan apakah nanti tidak perlu khawatir, tenang aja. Artinya tentu tidak akan memberatkan. Jadi ini dalam rangka pembenahan data dan sistem. Terus selain itu kira-kira setelah anggaplah umpamanya masyarakat nanti sadar, terus dia berproses, terus dia bayar, dengan kondisi yang masih banyak ini Pak Toto, kira-kira nanti dari pihak kita pemerintah daerah melakukan optimalisasi ataupun ada nggak relaksasi terhadap ini?
Biasanya ada. Ada ya? Dan insya Allah ada. Biasanya Iya. ada dan insya Allah ada karena Pak Bupati, Pak Didamansyah, Ah, Pak Sekda juga sudah memberikan sinyal-sinyal untuk melakukan relaksasi. Kenapa? Karena pertama masa pandemi masih berlangsung, Oh, iya. ekonomi kita masih belum belum stabil boleh ya. kembali, itu banyak masyarakat yang masih memerlukan. Iya. Di tahun 2020 kita juga melakukan relaksasi, bahkan tidak hanya PBB yang kita relaksasi, semua pajak daerah kita lakukan relaksasi, Mm-mm. bayarnya cuma 50% waktu itu. Iya. Mm-mm. Kemudian khusus PBB itu relaksasinya kita perpanjang. Jadi yang pertama kita perpanjang masa jatuh temponya. Jadi kalau misalnya hari ini kalau nggak salah ya Pak Tod ya, hari ini itu batas terakhir jatuh tempo untuk PBB tahun 2021. Nah ini akan kita perpanjang. Nanti cut off hari ini kita cut off, nanti jam 00 kita cut off. Kemudian insya Allah besok itu kita lakukan relaksasi sampai 31 Desember. Oh, jadi sampai akhir tahun berarti ya? Waktunya kita jatuh temponya kita mundurkan lagi sampai 31 Desember. Iya. Yang kedua adalah denda administrasi. Denda itu apa namanya, kalau telat kena denda sekian persen itu kita nggak ada denda, abaikan ya. kita abaikan. Jadi dendanya kita Jadi hilangkan ada, semua. iya. Nah mudah-mudahan ini bisa membantu. Bahkan dendanya ini nanti kalau bisa ya Pak, tidak hanya yang tahun 2021, tapi denda-denda yang dulu-dulu yang itu membebani tadi itu. Iya, iya. Nah itu kita hilangkan juga, nggak apa-apa. Diskon lah ya. Diskon, supaya Diskon lah clear ya. semua. Iya, Karena iya. ini juga menyulitkan kita juga. Heeh. Apa namanya, denda-denda ini juga menyulitkan kita. Kenapa menyulitkan itu? Ini kan tersistem ya. Jadi apa yang sistem perbajakan ini sudah tersistem, connect antara kita perbankan dengan di kasda kita. Iya. Sehingga kalau ada selisih Rp1 aja nggak mau jalan. Benda Iya. mau proses dia ya. Kemudian harus jelas dari mana, ini di mana, itu yang merumitkan kita gitu. Sehingga kalau kita misalnya ada kebijakan ini, selain membantu masyarakat, meringankan masyarakat, kita juga diringankan nih oleh kebijakan Pak Bupati, Pak Didamansyah. Iya. Kita juga diringankan dengan mengurangi resiko tadi selisih angka-angka karena Iya, kerumitan yang pajak itu. Iya. Belum lagi Iya. kalau apa namanya denda, hitung-hitungan itu kan persen hitungannya. Iya. Jadi kalau misalnya 19.000, kemudian dendanya 2%, ya 2% itu kan koma-koma nanti. Jadi Kecil ya. ya itu. Jadinya. Maka kalau itu salah, di sistem kita tuh nggak mau gitu. Nah, jadi nggak baca dia. Nah, sehingga kalau ada kebijakan tadi kemudian itu kita hilangkan, itu kami juga terbantu memudahkan administrasi kita. Iya, iya. Ya, artinya sudah dari proses maupun sistem yang sudah ada di kita, khususnya di Bapenda, berarti sudah cukup baik ya di dalam proses pelaksanaannya ya. Kalau sistem sudah kita lakukan perbaikan semua, alhamdulillah. Jadi semua pajak daerah itu sudah dilakukan kebijakan transaksi non tunai istilah kita. Jadi cashless namanya. Jadi transaksi non tunai, tidak ada yang bayar langsung. Yang model nitip-nitip ke Pak RT, nitip-nitip ke petugas itu tidak ada lagi. Iya. Jadi WP langsung ke kasda melalui kanal-kanal pembayaran yang kita sediakan. Jadi nggak ketemu langsung. Iya. Oh, berarti prosesnya langsung WP-nya yang melakukan pembayaran ya. Mengenai pembayarannya. Iya. Bahkan untuk pajak daerah ya, khusus untuk pajak daerah, itu yang pendaftaran, kemudian yang melakukan konsultasi, itu juga sudah elektronifikasi. Sudah tersistem semua. Jadi tinggal buka di website kita, masuk di sistem kita, ISTPTPD. Nanti masuk kita keperluan apa? Mau mendaftar atau mau membayar atau mau apa, tinggal klik. Ada pilihannya sudah di sana ya. Bahkan nanti kalau misalnya mendaftar ya, baru mendaftar gitu, itu nanti ada proses verifikasi. Itu ada komunikasi dua arah. Tapi kita tidak pernah ketemu. Jadi lewat online. Online ya. Gitu. Apalagi dengan sistem yang sekarang semua digital ya. Ya. Kita tidak lagi memakai pola lama tadi itu Pak. Betul. Nah, tahun ini kita siapkan untuk
retribusinya. Oh, retribusi. Retribusi itu kan sekarang ada yang sudah elektronifikasi, ada yang belum. Nah, tahun 2022 nih Pak Bupati sudah mencanangkan dalam membentuk TP2DD. Nah, itu sudah dicanangkan tahun 2022 semua belanja, semua pendapatan, semua transaksi itu harus sudah non tunai semua. Tidak ada lagi yang misalnya parkir dibayar pakai karcis, pakai duit. Pakai korporasi itu kan, nggak ada lagi. Jadi semua nanti secara elektronik. Pakai kartu ya? Apakah pakai kartu gesek gitu? Iya, nanti banyak. Jadi pilihannya itu banyak. Tergantung nanti tempat, kondisinya seperti apa, yang mau dielektronifikasi. Itu Bank Indonesia, Bank Kaltim-Tara siap membantu kita. Karena itu programnya pemerintah pusat. Jadi dibentuk, kalau di pusat itu ada namanya Satgas. Satgas TP2DD. TP2DD itu tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Di gubernur langsung gubernur, di kabupaten kota langsung bupati wali kota pimpinannya. Pelaksana hariannya sekda. Nah, Bapenda itu sebagai sekretarisnya. Makanya kita yang lebih aktif untuk menggerakkan ini elektronifikasi ini. Gitu. Ya, mungkin kalau dari sisi PBB mungkin sudah banyak informasi. Apakah masih ada yang ditambahkan Pak Toto? PBB selain cara pembayaran, kemudian tadi yang muncul tagihan tahun-tahun dulu muncul kembali, jelas ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita sampaikan dan perlu diketahui juga adalah bahwa setiap tahun itu harusnya pada saat membayar itu juga melaporkan atau melaporkan pembaruan data. Jadi kalau ada petugas datang atau menyampaikan itu sebetulnya sekalian, jadi tidak hanya sekedar mengantar itu SPPT-nya itu, tetapi juga mendata untuk melakukan pembaruan. Nah, pembaruannya itu apa? Apabila misalnya ada perubahan nama, jual beli gitu kan, atau ada perubahan luasan, atau ada perubahan bangunan, yang tadinya lantai 1 jadi lantai 2, yang tadinya dapurnya biasa terus dapurnya ada sarang burung waletnya, nah harus dilaporkan. Berubah ya, perubahan bentuk ya. Harus dilaporkan, benar. Termasuk yang bukan bentuk, bentuk termasuk nilainya kan nambah bro. Kalau misalnya ada tadinya kan dapur biasa, terus ada tingkat 3 sarang burung walet, kan ada investasinya. Nah, nilainya kan bertambah, sehingga pajak bangunannya nanti berubah. Pajak buminya tetap. Nah, pajak buminya itu nanti yang berubah itu namanya NJOP, nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak itu kadang-kadang WP itu terkejut. Kok tahun lalu aku bayar cuma 50.000, sekarang kok jadi 85.000. Nah, itu kemungkinan itu ada kenaikan namanya NJOP. Nah, kenaikan NJOP ini sebetulnya ini menguntungkan si WP, si wajib pajak. Kenapa diuntungkan? Karena dengan kenaikan NJOP nilai tanahnya itu juga bertambah. Kalau dijual bisa mahal lagi. Dijual lebih mahal lagi. Dengan membayar pajak bayar lebih sedikit lah. Tapi sebetulnya nilai dia hartanya itu lebih besar gitu. Bagaimana kalau yang pamannya hubungannya dengan jual beli tadi Pak ini jual beli juga perlu nih. Banyak yang nggak tahu nih jual beli. Jadi kalau misalnya hubungannya sudah rumah ini toto diperjualbelikan. Jadi nanti sebagai WP-nya bagaimana? Jadi kalau misalnya nih ada tanah bangunan kita jual belikan. Hanya bro dengan saya, bro menjual, saya membeli. Nah, saya kan nanti kan mendapat hak kepemilikan dari Bro Yani ke Bro Toto kan. Saya yang mendapat hak. Jadi namanya hak atas bangunan, hak kepemilikan kepemilikan tadi. Jadi itu harus membayar pajak namanya BPATB. Jadi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Saya harus bayar BPATB itu besarnya 5%. 5% dari misalnya aku bayar 100 juta,
Nah, yang 5 juta bayar pajaknya. Oh. Karena saya memperoleh Iya, iya. hak tadi gitu. Iya. Nah, bro kan dapat duit dari saya nih. Iya, iya. Pajak lagi. Iya, 1 juta pajak dong. Pajak lagi ya. Iya, kan Iya. dapat duit. Iya, Ini iya. namanya kena pajak PPH, Oh. pajak penghasilan. Kan Iya. penghasilannya meningkat. Iya, iya. Nah, itu kena PPH. Iya. PPH itu nanti masuk pajak pusat, bukan pajak kita. Iya. Nah, Iya. tapi kita perlu juga melaporkan. Iya. Sehingga itu kita perlu dideteksi, dilaporkan. Oke, gitu. Ya. Nah, kan ada Saya- BPTW, ada PPH. Ya. Ya. Ya, saya rasa sudah banyak kita mungkin hubungannya dengan apa Lumayan PBB ya, Ya. sudah banyak. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita mengakhiri, Bro. Gini ya. Khususnya Ya. masalah PBB, mungkin nanti kita bisa berlanjut ke tema yang lain ya. Saya menyampaikan pesan kepada publik ya, khususnya para wajib pajak, Ya. supaya tadi tingkat kesadaran kita yang masih rendah tadi, tingkat kepatuhan kita yang masih rendah tadi, Iya. kita tingkatkan bersama-sama supaya kewajiban kita itu gugur. Mm-mm. Kemudian kita sadar bahwa pajak itu memang kewajiban kita dan untuk kepentingan bersama. Iya. Pajak untuk pembangunan ini, untuk pembangunan itu dan sebagainya. Ya. Bahkan ada yang kembali lagi ke desa, kembali lagi ke RT lurah yang untuk pembangunan kita bersama. Iya. Ya. Jadi ada satu pantun, bro. Oh ya, silakan, Bro. Ada berpantun sebelum kita akhiri ya. Burung manyar, burung gagak, Iya. bermain-main di atas air. Iya. Ayo kita bayar pajak. Oh iya. Bukti cinta kita pada tanah air. Sip lah, itu kalau kita cakep, bayar pajak itu, cakep. bukti cinta kita pada tanah air Iya, itu harus iya. bayar pajak. Iya, iya, iya. Waduh, banyak sudah yang disampaikan dari Mas Bro kita, Pak Toto Heru Subroto, THS ya, THS. Ya mudah-mudahan ini menjadi informasi secara umum, paling tidak secara detail. Mungkin nanti kalau yang belum mengerti ataupun belum mengetahui tentang ini, mungkin bisa ke kantor Bapenda ya. Bisa, tidak harus Iya. ke kantor, bro. Jadi silahkan di Atau website di kita, websitenya masuk di silahkan, website ya. kita, situ ada chat. Nah, atau menghubungi di situ nanti ada nomor-nomor telepon yang bisa Yang bisa dihubungi dihubungi juga. ya. Iya, Oh, kita iya. selalu buka 24 jam. Ya. Silahkan, kami selalu terbuka untuk masyarakat. Iya, iya. Ya baik, terima kasih banyak nih sudah bisa hadir ke sini dan berkesah-kesah di Pondok Ayumi. Ya mudah-mudahan ini menjadi informasi secara umum untuk kita semua, baik yang memerlukan maupun nanti yang berproses ya di dalam pelaksanaan PBB. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ya dengan tema Amin. yang lain hubungannya dengan Pendapatan tugas daerah. ya, tugas dan tanggung jawab di Bapenda. Terima kasih banyak Mas Bro dan salam sehat selalu. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semua ya di dalam proses Amin. pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan di Kutai Kartanegara. Mungkin demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dikurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.